Assalamualaikum. Halo guys, di sini saya bersama teman-teman saya berada di Desa Seisilo Barat untuk meliput atau mewawancarai seorang pengusaha atau peternak ayam dan ikan lele. Nah, untuk ingin tahu lebih lanjut gimana proses wawancara mereka, mari kita lihat ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita sudah bersama dengan Om siapa? Ahmad. Om Ahmad. Om Ahmad ini adalah pengusaha Bukan ayam. pemelihara, bukan pengusaha. Oh, jadi Om yang ya ngurusin. yang rawat, yang ngurusin. Oh, jadi bertugas sebagai pengurus dan perawat. Begitulah. Oke, jadi Om, pertama saya mau tanya soal ayam dulu ya. Ini ayamnya ayam jenis petelur ya? Ya, jenis petelur. Kalau boleh tahu, kira-kira berapa kali sehari sih panen telurnya? Untuk panen dalam sehari kita kutip 2 kali. Yang pertama jam 11, yang kedua jam 5. Itu untuk pengutipan telur. Biasanya kalau sehari itu bisa dapat berapa telur, berapa kilo telur? Untuk sehari rata-rata 3.000 karena jumlah ayam sekitar 3.500. Oh, 3.000 telur dari 3.000 3.500 itu di atas 3.000 lah, 3.200, 3.300, tapi kita bikin rata-rata 3.000. Kalau kita mencapai diambil dari persentase, itu kita mencapai 93%. Nah, dari total ayam 3.500, 93%-nya berapa kan bisa dikalkulasi, bisa dihitung berapa itu. Nah, rata-rata 3.000 ke atas. Situlah. Kalau untuk pakannya jenis apa ya? Untuk pakan kita alami, kita pakan bikin sendiri. Pakannya produksi di sini. Ya, produksi di sini, tapi bahan bakunya ada satu jagung, yang kedua tidak, itu bahan baku. Yang lain-lain mungkin ada bahan baku dari toko seperti itu, contoh kan 7244 untuk campuran gitu. Iya. Biasanya gitu. Ngasih makannya berarti sehari berapa kali? Untuk ngasih makan, proses kasih makan sehari 2 kali. Sehari 2 kali. Nah, pagi jam 7:30, kalau siang jam 2. Oke. Jadi kalau dilihat dari tadi di kandangnya itu dikasih musik-musik itu tujuannya untuk apa ya? Tujuannya ayam biar nggak terlalu kaget ada hentakan suara-suara yang kita tidak sengaja, makanya kita kasih musik, nantinya biar nggak, ibarat kata biar nggak terperanjat lah, nggak kaget. Ayam itu nanti ada hentakan bunyi dem apa gitu biar nggak kaget istilahnya gitu, karena efek kaget dari ayam itu nanti bisa stres, bisa sakit. Nah, untuk menyembuhkan agak susah kalau udah jadi stres. ayam itu kalau bisa dibilang dia itu sensitif lah ya sama suara yang Ya, dibikin kaget. sensitif, cuman nggak terlalu sensitif. Kalau sistem ayam-ayam seperti ini nggak sensitif kali, nggak seperti ayam putih. Kalau ayam putih terlalu sensitif, kaget bisa mati. Kalau ini tidak. Alasannya kenapa milih ayam petelur dibandingkan ayam daging? Yang pertama satu dilihat dari perawatan, menurut kami enakan ayam petelur. Yang kedua dilihat dari hasil, kita bisa diambil hasil tiap hari. Beda dengan ayam putih, kalau ayam putih 40 hari sekali baru kita bisa ambil hasilnya, itu pun belum tentu. Kalau ini tahunnya berapa tahun gitu? Kalau ayam petelur tahan sampai 2 tahun. Berarti dia dari kecil sampai akhirnya bisa telur pertama kali itu umur berapa kira? Nah, kami ambil umur 12 minggu dari Padang. Kita ambil dari Padang 12 minggu. Ibarat kata orang kata ayam diri. Nah, ayam diri kita ambil masukkan ke kandang sini umur 12 minggu. Setelah di sini sekitar 6 minggu dia belajar menelur. Jadi kurang lebih sekitar 18 minggu ya. 12 minggu ditambah 6 minggu, 18 minggu. Itu berarti udah mulai belajar menelur. Nanti ke depan lagi sampai mentok 93-94% nelur semua dalam per hari. Kalau ayam petelur itu dia kayak mana cara biar telur dia tanpa ada pejantan dia bisa bertelur sendiri atau kayak mana? Ya, itu dari proses kita kasih makan. Oh, jadi dia Pakan itu kan ada campuran macam-macam. Contohnya kayak itu. Itu campuran pakan itu ada 7 macam campuran. Ya, tapi bahan bakunya satu jagung sama dedak sama konsentrat. ya itu paling Itu utama ya. yuk paling utama 3 itu. Nah, ada lagi yang nanti campuran seperti entah itu obat entah apa itu untuk hormon itu ada. Itu memang harus ada itu. Cuman ya obat itu termasuk obat hormon, kiranya hormon. Obatnya itu dimakan ini di pakannya atau kan ada yang bilang waktu itu ada umurnya itu disuntik gitu. Nah, kalau disuntik itu hanya kita mencegah untuk antivirus. Nah, kalau dibilang vaksin, vaksin suntik dalam ayam ini dalam umur 2 tahun sampai kita akhir itu suntik paling maksimal 2 kali.
Satu suntik vaksin, yang kedua suntik anti flu burung. Itu. Kalau betul Yang lainnya melalui pakan dan minum. Oh iya. Yang lainnya. Jadi ini dari pertama kali usaha ayam ini sampai sekarang udah berapa lama? Ini sekitar hampir 2 tahun. Ini udah sampai 2 tahun. Hampir 2 tahun. Selama 2 tahun ini kira-kira ada rugi yang besar nggak dari usaha Alhamdulillah belum. ayam? Belum pernah ada. Belum pernah. Kita tetap dapat gitu. Semua kukira semua kita tetap dapat. Jadi setelah nanti ayamnya udah nggak bisa bertelur lagi, Hmm. ayam-ayamnya itu diapakan? Di Dijual akhir lagi atau? kita dijual di Dijual akhir. lagi. Nantinya kalau kita udah waktunya akhir, ya kemungkinan besar pembeli pada datang untuk membeli ayam akhiran itu kan, ya dari harganya pun murah, biasa untuk dikelilingkan atau hari-hari lebaran. Ini setahun lagi lah, ini akhir setahun lagi. Setahun lagi akhir. Terus habis itu mulai lagi dari awal yang Nah, 12 mulai minggu lagi. tadi. Ya, yang 12 minggu nanti di sini sekitar 6 minggu udah belajar lagi. Jadi kalau saya lihat tadi di bawah kandang ayam itu kan ada kolam ikan lele. Nah, Itu tujuannya kenapa ditaruh ikan lele di bawah kandang ayam? tujuannya yang satu kita pelihara ikan lele, tai ayam amit sewu ya. Tele ayam itu nggak sia-sia, walaupun tele ayam itu laku dijual, cuman di sini dimanfaatkan untuk pakan lele. Yang satu, yang kedua, dilihat dari kondisi udara pun mungkin segar karena tai ayam itu nggak terlalu nongkrong terlalu banyak. Nah, jadi sebenarnya tai ayam itu bisa dijual juga. Bisa. Bisa Contohnya buat pupuk, untuk cabai, entah untuk kul, untuk sayur-sayuran lah. Itu bisa dijual. Cuman di sini kan kami manfaatkan untuk pakan lele karena kondisi lokasinya yang memenuhi syarat dan dibikin kolam. Jadi kita untuk lele pun nggak harus dipakan. Itulah fungsinya di situ. Oh ya, tadi hampir lupa. Untuk 3.500 ayam ini kira-kira untuk pakannya biasanya tuh berapa kali belinya gitu? Berapa kali Kalau- sehari atau dan habisnya berapa kilo gitu? Kalau untuk per hari, untuk yang 2.462 itu awalnya kan 2.500. Iya. Dalam per hari pakan habis 294,4 on Itu satu hari. satu hari. Satu hari 295 kilo. Iya, satu hari. Tapi kita bagi dua karena prosesi kita ngasih makan kan 2 kali. Nah, pagi sama sore. Terus yang sebelah sini awalnya ini 1.000, tinggal 924, pakannya 111 kilo. Oh, banyak juga. Nah, banyak. Jadi kalau di jumlah sekitar 300 hampir 400 kilo. Satu hari 400 Nah, kilo. dikalikan rupiahnya kalau sekarang kemungkinan 5.500 Untuk 1 kilo. 1 kilo. Itulah dikata satu-satu ditambah, kalau nggak ngadem ya lupa juga. 406 kilo dikalikan 5.500 per kilo, 2.200.000 kurang lebih per hari kita ngasih makan ayam. Jumlah ayam 3.500, kurang lebih 2 juta per hari untuk kasih makan. Jadi boleh dijelaskan nggak gimana cara perawatan ayamnya? Nah, untuk perawatan ayam yang pertama, satu, kandang harus bersih, itu wajib. Iya. Nah, kandang harus bersih. Yang kedua, dalam 1 minggu kita semprot 2 kali, itu wajib juga. Hukumnya wajib. pakai Semprot antiseptik. Antiseptik. Antiseptik biar kita nggak, kandang tadi biar nggak tumbuh penyakit, nggak tumbuh kuman apa itu, nggak jadi penyakit dinular di ayam nantinya. Kalau kandang nggak bersih, yang jelas ada kuman ada apa, dia menyalar ke ayam, ayam sakit, itu pasti, itu wajib. Nah, untuk bersihan kandang, terus bersihan air minum itu harus steril. Berarti air minumnya diganti tiap hari. Ya pasti tiap hari air minum didorong, dibuang, pipa untuk air minum dibersihkan tiap hari itu. Makanya dia air minumnya itu taruh di pipa. Jadi Nah, misalnya makanya. kotor gitu langsung dituang. Itu tiap hari harus dikotor. Terus untuk air minum sebetulnya sih nggak masalah, cuman kita di sini kami anjurkan pakai filter dari sumur, masuk ke tandon, ya kan, turun, ada filter sendiri untuk saringan. Itu di sini kami pakai seperti itu. Jadi untuk hasil air betul-betul steril, nggak ada kuman-kuman apa, nggak sembarangan, karena nanti efeknya di produksi pasti itu. Kalau ayam sakit produksi berkurang, yang jelas hasil pun berkurang kan gitu. Itu pembersihan kandangnya itu satu hari berapa kali gitu misalnya? Untuk bersihan kandang itu tiap hari kita sapu. Nah, setiap hari kita bersihkan semua
kecuali untuk ada tempat-tempat pakan. Tempat pakan kita hanya untuk jok. Tapi untuk tempat minum, terus lantai, ke atas, bawah itu setiap hari kita sapu. Untuk pembersihan antiseptik dalam 1 minggu 2 kali kita semprot. Itu antiseptik. Terus untuk telurnya ini, setelah dipanen dia biasanya ada yang datang atau Kita ada rekan bisnis, namanya kan rekan bisnis ada. Setelah kita panen, kita kutip di sini udah stok di sini ada. Orang rekan bisnis itu datang di sini, orang itu ngambil lah. Mungkin dari awal nyutir, setelah syutir kita jumlah berapa, diambil lah, dihiderkan. Orangnya pun ada itu sekarang. Itu yang makan es itu orangnya itu. Itu namanya rekan bisnis kan. Kalau di bahasa gaulnya kan disitulah rekan bisnis kan gitu. Pertama kali di sini sebenarnya hanya berbentuk kolam. Awal mula kan kolam pancingan. Kolam pancing. Iya, awal mula 2 kolam ini untuk kolam pancing. Cuman prospeknya tidak bagus untuk kolam pancing. Untuk dilihat dari kita ambil hasilnya tidak ada hasil. Rugi malah jelas untuk pancing. Nah, makanya kami punya ide inisiatif gimana kalau buka usaha lagi tapi lain dari pancing. Ikan tetap ada, cuman bukan pancing. Nah, makanya kita pelihara ikan. Pertama kali pelihara ikan biasa. Nah, setelah pelihara ikan kita dapat timbul lagi ide lagi. Kalau atasnya dikasih kandang kemungkinan ya kita melihara ikan nggak malah dimakan. Di situ kan satu. Makanya kita punya ide harusnya ayam apa? Nah, ayam telur. Kalau ayam putih gimana? Ayam putih kurang, prospeknya kurang bagus menurut kami loh. Orang lain kita nggak tahu. Menurut kami kurang bagus karena dilihat dari perawatan agak susah untuk ayam putih. Rawan kematian, jelas itu pasti rawan untuk kematian. Terus untuk dilihat dari hasil pun 40 hari sekali kita bisa ambil, nggak seperti telur. Ya itu pun iya kalau untung, kalau harganya naik gitu. Nah makanya kita punya ide, oke lah buka ayam telur. Nah, yang pertama alasan kita buka ayam telur, yang satu hasilnya bisa diambil dikutip tiap hari. Nah tiap hari bisa kita berat kata bisa kita ngambil duit dari situ tiap hari kalau sudah bertelur, tapi loh dengan catatan kalau sudah bertelur. Nah, cuman kita harus ada modal sebelum telur ayam tetap makan. Nah gitulah untuk menyediakan modal itu, alasannya di situ. Yang kedua ya yang jelas mengurangi pengangguran lah, yang jelas itu. Nah, untuk sini aja, untuk kawasan sini mengurangi pengangguran, yang jelas itu. Jadi pegawai yang kerja di sini rata-rata memang masyarakat sini. Ya jelas masyarakat sini, semua masyarakat sini. Jadi jumlah pegawai untuk usaha ini, jumlah pegawai untuk usaha di kandang sebetulnya 7 orang. Yang 5 orang ngurusi kandang, yang 2 orang khusus bikin pakan. Nah, bikin pakan ya. Nah, itu tadi hasil wawancara teman-teman kita bersama seorang peternak ayam dan ikan lele. Semoga teman-teman terinspirasi atau termotivasi untuk menjadi pengusaha atau peternak ayam dan ikan lele. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.